Wasit tak adil, akui salah ambil keputusan. Muncul tudingan, terima ini, demi loloskan Singapura ke semifinal AFF. Malam pertandingan yang seharusnya menjadi panggung pertarungan sportif justru berubah menjadi malam penuh tanda tanya. Satu keputusan wasit, satu peluit, satu kartu, dan satu keputusan kontroversial yang membuat ribuan bahkan jutaan pendukung Indonesia bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pertandingan ini? Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit pertama, Indonesia tampil ngotot, setiap bola diperebutkan, setiap serangan Singapura langsung mendapat tekanan. Semua tahu, pertandingan ini bukan pertandingan biasa, karena hasil akhirnya bisa menentukan siapa yang berhak melangkah ke semifinal AFF. Dan ketika pertandingan memasuki momen paling krusial, kontroversi pun pecah. Indonesia mendapatkan peluang. Pemain Indonesia dijatuhkan setelah terjadi benturan di area yang mengundang perdebatan. Para pemain langsung mengangkat tangan, bangku cadangan berdiri. Supporter berteriak, namun, wasit justru meniup peluit dan mengambil keputusan yang membuat stadion bergemuruh. Bukan keputusan yang diharapkan kubu Indonesia, protes langsung terjadi. Beberapa pemain mendekati wasit, kapten mencoba meminta penjelasan. Namun keputusan tetap tidak berubah. Disinilah drama sebenarnya dimulai. Karena setelah tayangan ulang beredar, publik mulai memperdebatkan insiden tersebut dari berbagai sudut. Ada yang menilai kontak itu biasa, ada yang menganggap pelanggaran. Ada pula yang mempertanyakan mengapa VAR tidak digunakan secara maksimal dalam situasi yang begitu menentukan. Dan yang membuat suasana semakin panas, muncul kabar bahwa keputusan wasit tersebut kemudian dipertanyakan kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Namun perlu ditegaskan, sampai titik ini, tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil suap, pengaturan pertandingan, atau campur tangan mafia sepak bola. Tudingan yang beredar di media sosial tetaplah tudingan. Tetapi justru karena itulah publik semakin penasaran. Apalagi jika benar terdapat pengakuan bahwa ada keputusan yang keliru. Kesalahan manusia dalam sepak bola memang bisa terjadi. Wasit bisa salah, VAR bisa gagal memberikan sudut pandang yang tepat. Pemain juga bisa melakukan kesalahan, namun ketika kesalahan tersebut terjadi dalam pertandingan yang menentukan nasib sebuah negara, dampaknya menjadi luar biasa besar. Bayangkan, selama puluhan menit pemain berlari. Mereka bertarung, mereka mengeluarkan tenaga, mereka membawa harapan jutaan pendukung. Lalu satu keputusan kontroversial berpotensi mengubah seluruh jalan pertandingan. Tidak heran jika supporter kemudian mempertanyakan, apakah ini benar-benar hanya kesalahan? Pertanyaan itu kemudian semakin liar setelah media sosial dipenuhi berbagai dugaan. Ada akun yang menuduh pertandingan telah diatur. Ada yang menuding terdapat pihak tertentu yang ingin Singapura lolos ke semifinal. Ada pula yang menggunakan istilah mafia bola, tetapi sekali lagi, semua itu belum terbukti. Tidak boleh ada kesimpulan bahwa seseorang menerima uang atau keuntungan tertentu hanya berdasarkan potongan video, komentar anonim, atau unggahan media sosial. Namun dalam sebuah drama sepak bola, satu pertanyaan tetap menggantung. Jika memang tidak ada permainan di belakang layar, mengapa keputusan tersebut terlihat begitu janggal? Dan pertanyaan itu semakin panas ketika muncul pernyataan yang diklaim sebagai pengakuan atas kesalahan keputusan. Kalimat tersebut langsung menjadi bahan perbincangan. Karena jika seorang pengadil pertandingan mengakui kesalahan dalam sebuah momen penting, maka publik tentu berhak meminta penjelasan. Apa yang sebenarnya dilihat wasit, mengapa keputusan itu diambil? Apakah komunikasi dengan perangkat VAR berjalan sebagaimana mestinya? Apakah prosedur pemeriksaan sudah dilakukan? Dan yang paling penting, mengapa keputusan sebesar itu bisa terjadi dalam pertandingan yang menentukan tiket semifinal? Di tribun, suasana berubah, supporter yang sebelumnya bernyanyi mulai meneriakkan protes. Bendera berkibar, spanduk diangkat, ponsel diarahkan ke lapangan. Semua orang ingin merekam momen yang mereka anggap akan menjadi salah satu kontroversi terbesar pertandingan tersebut. Sementara itu, para pemain Indonesia harus tetap bermain. Mereka tidak boleh kehilangan konsentrasi, karena lawan tidak akan berhenti hanya karena pertandingan sedang kontroversial. Singapura justru semakin percaya diri. Setiap kali mendapatkan bola, mereka mencoba memperlambat tempo. Setiap serangan menjadi ancaman, dan setiap keputusan wasit kembali disorot. Sampai akhirnya muncul satu adegan yang membuat emosi supporter semakin meledak. Sebuah pelanggaran terjadi,
pemain Indonesia meminta tindakan tegas. Namun keputusan kembali dianggap terlalu ringan, supporter langsung bersorak keras. Dari layar televisi, tayangan ulang diputar, komentator membahasnya. Media sosial kembali ramai, dan dalam hitungan menit, muncul berbagai narasi. Ada yang mengatakan wasit tidak adil, ada yang mengatakan wasit hanya melakukan kesalahan biasa. Ada pula yang mulai menghubungkan semua kejadian dengan istilah yang sangat sensitif. Mafia sepak bola, tetapi disinilah kita harus berhenti sejenak. Karena sepak bola tidak boleh berubah menjadi pengadilan tanpa bukti. Kalau memang ada dugaan pengaturan pertandingan, maka harus dibuktikan melalui investigasi resmi. Harus ada data, harus ada bukti transaksi, harus ada komunikasi yang dapat diverifikasi. Harus ada saksi, dan harus ada proses hukum atau disipliner yang jelas. Bukan sekadar komentar di media sosial, namun jika ternyata tidak ada apa-apa, maka seluruh tudingan itu bisa berubah menjadi fitnah yang merusak reputasi orang. Itulah mengapa kontroversi ini seharusnya menjadi momentum untuk meminta transparansi. Bukan untuk melakukan penghakiman, publik berhak mengetahui bagaimana keputusan kontroversial itu dibuat. Publik berhak mengetahui apakah VAR bekerja sesuai prosedur. Dan federasi maupun penyelenggara pertandingan seharusnya memberikan penjelasan jika memang terdapat kesalahan serius. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya 3 poin, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Kepercayaan pemain, kepercayaan supporter, dan kepercayaan terhadap sepak bola itu sendiri. Kini bayangkan jika Singapura benar-benar melaju ke semifinal. Maka keputusan kontroversial tersebut akan terus dibicarakan. Apakah Singapura lolos karena memang bermain lebih baik? Ataukah keputusan wasit memberikan keuntungan besar? Pertanyaan itu mungkin akan terus hidup, tetapi jawabannya hanya bisa ditemukan melalui fakta. Bukan melalui spekulasi, bukan melalui emosi, dan bukan melalui tudingan tanpa bukti.